Jadi saya itu dulu terinspirasi untuk terbang lebih tinggi. SD di desa. Pas kuliah saya ingin ke ibu kota negara. Karena terinspirasi sama lagu Genderuwo ini. Budaya bangsa. Selamat bertemu kembali di Depangsi, dialog dan panggung silaturahmi alumni UI Jawa Barat. Kali ini adalah topik yang sangat spesial, di mana Bang Cecep Rukendi, Esos MBA, berulang tahun di hari ini. Selamat ulang tahun, Bang. Terima kasih. 10-10 nih ulang tahunnya. Sama Bang, saya 11-11, Bang. Siap. Jadi Bang, begini Bang. Abang ini kan salah satu tokoh penting ya di Kementerian Pariwisata. Abang sekarang ditugaskan di mana, Bang? Saya itu sekarang bertanggung jawab untuk mempromosikan pariwisata Indonesia ke luar negeri untuk wilayah yang jauh-jauh, yaitu Eropa, Amerika, Timur Tengah, dan Afrika. Itu, Bang. Wah, ini hanya orang-orang terpilih nih yang bisa meraih pasar di daerah jauh. Nah, menurut Abang ya, ini kan pasar yang jauh ini, otomatis kalau ya saya baca berarti bukan mass tourism. Ya, pasti pasar dengan yang niche market, dengan orang-orang spesifik. Nah, kalau di tourism ini menyebutnya apa, Bang? Kita sebut sebagai long haul market, ya. Jadi ya lebih dari 8 jam ketika dia naik pesawat. Oh, gitu ya. Sama area kita ya middle haul market ya, yang 6 jam ke atas begitu ya. Nah, ini pasti segmen mayoritasnya ya didominasi oleh segmen atas gitu ya. Karena untuk terbang 8 jam ke sini itu kan pasti biaya tiketnya juga lebih mahal. Dan dia juga akan tinggal lebih lama. Karena ngapain terbang jauh-jauh dari Eropa, Amerika ke Indonesia 8 jam lebih, di sininya buru-buru. Jadi mereka rata-rata 2 minggu gitu ya. Dan spendingnya juga ya rata-rata 2.000 US dollar ke atas. Dengan spending sedemikian banyak ya, mungkin pasar itu disebut apa? Pasar premium tourism, quality tourism atau apa, Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Karena kan rata-rata pasti teman-teman alumni ini kan belum mengertinya, hanya mungkin mass tourism gitu ya. Bisa Abang jelaskan kira-kira dengan pasar yang spesifik, hanya orang-orang yang berkantong tebal itu, dalam tourism disebut apa? Ya. Dan strategi Indonesia bagaimana, Bang? Di periode pertama pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya itu karena jumlah wisatawan kita sangat sedikit sekali waktu itu ya, bahkan di bawah 10 juta begitu, maka fokusnya saat itu ke quantity. Kita banyak melakukan promosi di border begitu ya, untuk negara-negara yang dekat supaya warung kita itu kelihatan penuh, nggak terlalu sepi. Tapi di periode kedua dan hingga saat ini itu fokus di kita itu adalah quality tourism. Kita ingin menjadikan Indonesia itu sebagai epicentrum dari quality and sustainable tourism, which is wisatawan yang kita fokuskan adalah high value travelers. Wisatawan yang memang mampu membiayai dirinya untuk berwisata, dan dia juga punya kepedulian untuk memelihara bahkan membuat destinasi lebih baik dari sisi keberlanjutan lingkungan alam, sosial budaya, maupun ekonomi masyarakat setempat yang dia kunjungi kayak gitu. Nah, dan kita juga harus fokus ke quality tourism, karena jangan lupa Indonesia sendiri adalah produsen wisatawan internasional. Jadi
karena jumlah penduduk kita besar, maka orang Indonesia yang keluar juga ya lebih besar juga. Artinya kita Jadi juga target market gitu Bang ya. kita target market Dari negara juga. lain gitu ya. Dan kita kan karena pariwisata itu adalah hak asasi manusia yang diakui saat ini. Orang itu oleh PBB berhak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah maka ya memang kita nggak bisa melarang, hanya kita bisa bersaing. Makanya kita supaya orang Indonesia lebih banyak berwisata di Indonesia saja. Teman saya di Direktorat Masalah Luar Negeri misalnya mengkampanyekan berwisata di Indonesia saja. Nah tetapi ya udah pastilah semakin sejahtera orang semakin jauh berwisatanya. Tidak hanya lintas provinsi tapi lintas negara. Jadi misalnya orang Malaysia, jumlah penduduk Malaysia ya sedikit. Orang Malaysia mau kita promosi habis-habisan di sana kurang dari 2 juta yang datang ke Indonesia. Ya? Tapi orang Indonesia yang berkunjung ke Malaysia ya 3 juta lebih, 3.200.000 tahun lalu. Orang Singapura datang ke sini mau kita habis-habisan ya dia 1 jutaan datang ke Indonesia. Tapi orang Indonesia yang datang ke sana. Jadi sebenarnya agak kurang apple to apple. Kalau orang bilang kok kita jumlah wisatawannya lebih sedikit daripada negara-negara tetangga, ya karena orang Indonesianya sendiri kan menjadi produsen dari wisatawan mancanegara. Oleh karena itu daripada kita berlomba-lomba di jumlah, lebih baik kita berlomba-lomba di kualitas. Gitu. Mungkin lebih sedikit jumlahnya, tetapi lebih banyak pengeluarannya yang kita dapatkan sebagai penghasilan atau pendapatan negara maupun pemerintah daerah kita. Ya apa namanya, alam budaya dan masyarakat kita juga terjaga gitu. Jadi apa namanya, saya kira ya quality sustainable tourism itu harus menjadi fokus kita. Memang bukan berarti ketika kita fokus di quality dan sustainability kita nggak peduli dengan jumlah gitu. Jumlah itu menjadi room of opportunity yang harus terus ditingkatkan. Tetapi yang ditingkatkan itu bukan asal jumlah banyak, yang ditingkatkan itu jumlah dari wisatawan-wisatawan berkualitas. Baik. Jadi quote ya. Meningkatkan jumlah wisatawan berkualitas. Artinya kita mengejar dari sisi kualitas pelayanan, kualitas infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia. Yes. Ya, nah, dari data yang Abang punya, struktur pasar pariwisata kita ya, foreign tourism lah ya. Untuk quality tourism, premium tourism itu berada di berapa persen, Bang? Dari ceruk pasar itu yang ada, yang seluruh Indonesia ya. Kalau mass tourism pasti lebih banyak ya. Iya. Khusus untuk yang quality tourism itu berapa persen sekarang, jumlahnya kira-kira berapa, dan persentasenya berapa dari jumlah total wisatawan yang ada yang berkunjung ke Indonesia di tahun 2023? Iya, sebenarnya itu perlu penelitian tersendiri ya, yang mendalam untuk memisahkan mana wisatawan yang dari segmen berkualitas dan yang biasa gitu ya. Atau apa namanya, kalau di negara lain itu menyebutnya high value travelers gitu. Untuk menghindari kontroversi, kalau yang ini berkualitas berarti yang ini nggak berkualitas, padahal nggak gitu juga gitu ya. Karena quality tourism itu sebenarnya mencakup keseluruhan segmen. Artinya bukan berarti quality tourist itu semua yang mewah-mewah gitu ya. Tetapi bisa juga dia penghasilannya biasa, mungkin juga backpackers, tetapi dia punya kepedulian yang tinggi untuk menjaga kelestarian alam, budaya, dan lingkungan setempat begitu ya. Nah, ya, dan tidak hanya di pasar yang jauh, pasar yang dekat pun, misalnya dari Asia Tenggara maupun Asia Pasifik begitu ya, itu juga pasti ada segmen-segmen quality juga, gitu. Yang kalau menurut
datanya McKinsey itu kalau kita terjemahkan sebagai luxury tourism itu minimal $500 semalam kayak gitu. Nah, tetapi kalau kita di generalisir lah ya, generalisir itu ya perkiraan sekitar 30% lah. 30% 30% untuk kalau yang masuk luxury lah ya. artinya gini, kita oke lah ngambil sampling dari Premium. spending dulu deh ya, yang Yes. paling mudah. Artinya kan Mm. secara kuantitatif mudah bisa kita tarik datanya. Iya. Berarti average di 30% foreign tourism yang masuk ke Indonesia Ya. berada di luxury tourism Yes. atau premium tourism lah ya. Ya, untuk rata-rata kalau kita mudahkan itu yang spendingnya itu rata-rata 2.000 ke atas ya. Ya, oke. Ya, 2.000 US$ ke atas begitu Baik. ya. Ini menarik. Ketika kita bicara turis dengan spending yang demikian besar, berarti kan kita menyiapkan infrastruktur. Baik infrastruktur hardware-nya berupa transportasi dan seterusnya, sehingga infrastruktur software-nya, ya, sumber daya manusianya. Menurut Abang, kesiapan Indonesia ya dalam menyambut premium tourism itu bisa berkompetisi nggak dengan negara-negara lain yang memang menyediakan premium tourism? Ya, jadi ketika pandemi COVID-19 menyerang kita, seluruh umat manusia, itu yang paling terdampak hancur adalah industri pariwisata. Karena substansi dari industri pariwisata itu adalah perpindahan orang dari tempat tinggalnya ke tempat lainnya. Nah, tetapi ini kita mendapatkan hikmah, kita merestart ibarat komputer dari nol, karena orang nggak boleh kemana-mana kan selama 1,5 tahun lah gitu ya. Nah, kita merestart. Nah, yang kita restart itu memperbaiki indeks-indeks dari industri hospitality and tourism ini. Nah, oleh karena itu hasilnya World Economic Forum mempublish indeks Travel and Tourism Development Index di awal tahun 2024 ini, peringkat Indonesia meningkat menjadi peringkat 22. Ini hanya di bawah Singapura dan untuk pertama kalinya menyalip saingan terberat Malaysia dan Thailand. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau dari sisi SDM, dari sisi sumber daya alam, dari sisi sumber daya budaya sebagai modal utama dari pembangunan pariwisata itu kita sudah keren, ya kan? Dan kita sudah di jalur yang benar ketika pandemi terjadi, kita memperbaiki ini. Termasuk juga banyak infrastruktur ya, pendukung pariwisata di mana-mana banyak perbaikan seperti itu. Nah, setelah ini saya kira karena produk kita sudah keren, maka yang harus menjadi poin utama untuk diperhatikan yaitu aksesibilitas. Kemudian juga marketingnya, dan yang ketiga ya inovasinya. Baik. Jadi karena gini, banyak produk-produk premium terutama untuk pasar luxury itu di remote area seperti Sumba gitu ya, seperti Pulau Rote, seperti Raja Ampat, Labuan Bajo. Nah, tetapi karena kita negara kepulauan, banyak sekali yang aksesnya itu sangat sedikit kayak gitu. Nah, oleh karena itu aksesibilitas ini perlu ya ditingkatkan begitu. Dan yang kedua marketing. Marketing itu harus kita lihat sebagai investasi bukan spending. Ya. Kalau Abang nanti buka biaya marketing yang dikeluarkan Thailand, itu 5 kali daripada biaya marketing kita. Oh. Mereka Malaysia itu besar, 3 kali biaya marketingnya dari Indonesia. Nah, gini Bang, artinya negara-negara serantau ya, di kawasan ASEAN, ini mereka berani investasi, spending lebih besar dari kita. Yes. Berarti kita bicara spending tourism, ya. Abang bisa ini nggak, kira-kira kita ini jumlah foreign tourism yang masuk kita dibandingkan dengan negara ASEAN lah ya, yang menjadi pesaing kita,
Dan jumlah spending mereka kira-kira paling banyak di mana, Bang? Ya, jadi sebenarnya kita itu setelah pandemi ya, sebelum pandemi itu 169 negara itu bebas visa. Oh gitu, Bang. Ya, sebelum pandemi ya. Oke. Pandemi terjadi, kita postpone itu, dan ketika pandemi berakhir, yang bebas visa itu hanya negara-negara tetangga ASEAN. Yang lainnya harus visa on arrival. Jadi, kita itu sudah memulai untuk memfilter supaya wisatawan yang masuk itu bisa membiayai kebahagiaannya dia berwisata, itu dengan visa on arrival. Kalau ke negara tetangga namanya Thailand gitu ya, 64 negara bebas visa misalnya. Oke. Demikian juga Malaysia itu 141 negara bebas visa. Jadi orang Timur Tengah, Eropa, Amerika yang datang ke sana, yaitu tinggal beli tiket, bawa paspor langsung ke sana. Tapi kalau ke Indonesia, dia harus bayar visa on arrival 500.000. Kalau dia mau ke Bali, dia harus bayar tourism levy 10 US dollar. Begitu. Jadi, dan itu tidak hanya bayar, tetapi juga mau menghabiskan energi maupun waktu untuk membuka aplikasinya, untuk membayar dan seterusnya. Artinya, ya orang-orang itu memang berminat benar ke Indonesia dan dia bisa membiayainya gitu. Itu sebenarnya sudah dimulai untuk itu, dan kalau kita lihat tahun lalu ya, kita 11,6 juta wisatawan dapat. Kalau kita bagi dengan devisa yang kita peroleh, ya, devisa kita 14 billion US dollar tahun lalu. Itu rata-rata average revenue per arrivalnya itu 1.200 US dollar. Negara tetangga lainnya jumlah wisatawannya 26 juta, tetapi penghasilannya hanya 15,2 billion US dollar. Jadi ketika dibagi hanya 600-an dolar. Jadi kita champion ya Jadi dari sebenarnya sisi kita ya revenue-nya ya, dari sisi revenue-nya sudah di jalur spending yang tourismnya benar. paling tinggi di rantau ASEAN ya. Iya. Oke, baik. Cuma ya tadi itu room opportunity kita masih lebih lebih besar ya. Kita fokus di quality, tetapi bukan berarti quality ini anti quantity, gitu loh. Jadi sebenarnya quality dan quantity itu tidak untuk dipertentangkan sebagai oposisi biner, tetapi kita fokus segmen quality, tetapi segmen quality ini harus terus ditingkatkan jumlahnya gitu. Jadi mix method ya, gitulah ya. Karena misalnya di segmen luxury ini menurut kajiannya McKinsey di tahun 2024 ini ada 3 kelas. Ya kan, ada yang ultra, yang istilahnya itu kekayaannya inilah 30 miliar US dollar ke atas gitu ya. Ada yang antara 10 sampai 30, dan ada yang satu untuk yang ini ya, untuk middle luxury ya. Dan untuk yang affordable luxury-nya itu di 1 miliar sampai 30. Nah, tetapi ada juga fenomena bahwa yang menikmati luxury tourism produk itu tidak hanya orang-orang kaya ini, tetapi juga orang-orang biasa yang penghasilannya yang kekayaannya cuma 1,6 miliar, itu juga ingin sekali seumur hidup bersama istrinya, bersama pacarnya, menikmati luxury tourism. Ada fenomena itu, Bang? Ada fenomena itu, sehingga udah 3 level ini ditambah orang yang sekali seumur hidup ingin gitu ya. Ini kan luxury gitu. Nah, ini pasar yang sangat luar biasa gitu. Abang kalau lihat properti luxury ya, itu kalau datanya McKinsey itu minimal semalam itu 500 US dollar. Tapi kalau yang ultra luxury itu semalam itu minimal 30 juta. Abang kalau datang ke Sumba, ada resort kita yang menjadi salah satu resort terbaik di dunia. Itu semalam itu minimal 30 juta. Yang tertingginya 260 juta semalam untuk ultra luxury ya. Dan itu memberikan pendapatan terhadap daerah itu juga.
gitu Ya, untuk masyarakat. artinya quality tourism, premium tourism, ya affordable tourism itu menyumbang berapa persen, Bang? Dari total devisa yang dihasilkan dari tourism. Itu Kira-kira lah, perlu kira-kira aja. dipilah lah ya, perlu Menurut Abang dipilah. aja deh kira-kira deh, Tetapi kita nggak tahu pasti lah. ya, Karena ini menarik. ya. Artinya positioning ya, kalau kita lihat di term marketing ya, Hermawan kata aja ya, positioning, differentiating, dan branding. Yes. Dari ceritanya Abang bisa ditangkap bahwa positioning yang sekarang Abang emban adalah di quality tourism. Yes. Ya, berarti kan ada data pre dan post. Positioningnya jelas ya di situ. Terus berarti tolong Abang bisa ini nggak, bisa elaborasi strategi marketing dari positioning, differentiating, branding ke pariwisata dalam hal premium tourism itu bagaimana Bang untuk Indonesia? Ya, jadi pertama kalau branding kita itu udah keren. Wonderful Indonesia ini, alhamdulillah ya, kita berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin kita itu sudah dari zamannya Pak Jarawacik ya, di zamannya periode pertama pemerintahan SBY sampai saat ini itu tidak diubah. Jadi tetap Konsisten wonderful ya, Bang, Indonesia. ya? Saya kira ke pemimpin-pemimpin pariwisata Indonesia itu perlu kita kasih apresiasi ya, karena sebelum-sebelumnya itu ada image bahwa ganti menteri, ganti kebijakan, ganti bos, ganti branding. Nah, kita di pariwisata alhamdulillah nih bisa meyakinkan pimpinan kita bahwa Wonderful Indonesia ini sudah investasinya banyak, sehingga ketika ada usulan-usulan untuk mengubah, mengganti di dalam beberapa periode-periode sebelumnya itu tidak terjadi. Dulu saya ingat betul ketika staf lah ya di kantor, itu sampai 10 tahun yang lalu itu banyak orang di Eropa, di Skandinavia, di Amerika itu nggak tahu Indonesia, taunya Bali. Tapi sekarang semua orang sudah tahu Indonesia, semua orang tahu Wonderful Indonesia. Jadi brand Wonderful Indonesia itu udah terkenal banget. Jadi sudah menjadi famous brand ya. Yes, bahkan 10 tahun yang lalu ya, itu ada penyanyi terkenal dari Amerika yang dimaki-maki lah sama orang Indonesia karena dia bilang habis liburan di negara kepulauan tapi dia nggak bisa nyebutin itu di Indonesia padahal dia jalan-jalannya di Indonesia gitu. Tapi kalau sekarang semua orang sudah tahu. Jadi branding kita itu udah keren lah. Nah, tadi positioningnya sebagai epicentrum dari quality and sustainable tourism dan diferensiasinya adalah di hospitality and creativity dari SDM-nya, dari manusianya. Karena ya itu tadi, kalau laut, gunung, sungai yang indah, yang hebat, di mana-mana ada. Yang membedakan adalah hospitality dan creativity manusianya. Oke Bang, kita tadi mengerucutkan dari mulai strategi, ya data. Sekarang berapa sih spendingnya pemerintah Indonesia untuk membangun branding Wonderful Indonesia atau Indonesia Wonderful Land ini Bang? Ya memang tadi saya udah bilang bahwa marketing itu harus kita pahami sebagai investasi bukan spending gitu ya. Karena kalau kita mau menghasilkan banyak, istilahnya kalau kita punya perusahaan ingin untung banyak, ya investasinya juga harus banyak, ya kan? Karena kita punya pesaing yang berinvestasi juga di bidang yang sama gitu. Jadi ya sebenarnya ya, kalau misalnya pendapatan wisata kita lebih kecil daripada negara-negara pesaing, ya artinya memang para pelaku industri maupun pengelola pariwisata, otoritas pariwisata di semua tingkatan, ya harus perlu ditingkatkan begitu. Nah, kalau kita lihat data ya, tahun lalu Thailand itu untuk biaya marketing pariwisatanya itu 149 miliar US dollar. Oke. Ya. Indonesia itu 439 billion atau rupiah ya, atau 28 miliar US dollar. Jadi Thailand 149 million US dollar, kita 28. Artinya 5 kali. Kita seperlimanya. Seperlimanya. Jadi kalau
wisatawan yang datang ke Thailand itu tahun lalu 28 juta, ke kita 11,6 juta, ya karena dia investasi marketing aja 149 million, kita 28. Sehingga Thailand itu ya bisa membuka kantor perwakilan pemasaran pariwisata di luar negeri. Ada 24 kantor, ada 6 representatif. Ya, untuk menggaji maupun untuk membiayai program-program yang dilakukan kantornya itu. Jadi, nah tetapi dari sisi, nah makanya kita bermainnya di quality gitu, ya kan? Kalau ini jumlah-jumlah, selain investasi juga tadi apa saya bilang, orang Indonesia sendiri adalah salah satu produsen dari wisatawan internasional. Kita Karena market jumlahnya, sendiri ya. iya. Oke. Jadi orang Indonesia yang ke Malaysia Lebih besar. 3.200.000. Orang Malaysia datang ke Indonesia ya di bawah 2 juta, ya penduduknya juga lebih sedikit. Orang Indonesia datang ke Singapura ya 2 jutaan. Orang Singapura datang ke sini ya 1 jutaan. Terus kita mau dibanding-bandingin namanya jumlah-jumlahan gitu. Hanya nggak apple to apple. Menarik Bang. Berarti kalau kita tadi kan bercerita tentang kerumunan ya, jumlah kan. Kalau berbicara kerumunan pasti tidak mungkin karena pasar kita besar. Ya. Sekarang dari sisi Abang tadi bicara tentang premium. Berarti kan memang Blue Ocean Strategy bahasanya kan? Yes. Nah, dari sisi Blue Ocean Strategy untuk premium tourism ya. Untuk 5 tahun ke depan targetnya apa Bang? Harus sampai 2029 ini. Pandangan saya ya. Iya kan iya. Karena kalau kantor pastinya akan membuat blueprint, akan membuat rencana strategis begitu ya. Kalau pandangan saya sebagai praktisi marketing ya, expert di pariwisata. Iya, jadi gimana Bang itu? Apa namanya? Ya kalau sekarang itu mungkin baru sekitar kalau yang luxury ya. Kalau yang luxury mungkin 10 sampai 15%-an begitu ya. Okay. Ya, mestinya sih bisa ini ya, bisa 30%-an begitu ya. Untuk segmen yang luxury. Bukan keseluruhan quality ya. Karena luxury itu hanya salah satu segmen dari quality tourism seperti itu. Artinya overall kan kita bermain di Blue Ocean. Ya, kita tidak bermain di Brown Ocean. Ya seperti tadi bilang. Kalau bermain di kerumunan pasti kita kalah jumlah. Tetapi kalau kita di Blue Ocean, artinya kita bermain di quality. Itu Bang target di sampai menurut pendapat Abang sampai 2029 ya. Nah, kira-kira karena tadi sudah di posisi 20 besar dunia ya, Bang. Target sampai 2029 itu kira-kira kita ada di posisi berapa, Bang? Menurut Abang? Untuk indeks ya. Iya, Bang. Untuk indeks. Sebenarnya kalau kita bisa memperbaiki aksesibilitas begitu, terus juga infrastruktur dan juga health and hygiene ya, yang nilainya masih relatif kurang begitu ya, kita itu bisa di peringkat belasan ya, belasan. Jadi kayak apa namanya, Singapura itu kan udah bisa masuk peringkat 9 begitu ya. Saya kira sih kita bisa belasan ya. Ini peningkatan indeks kita luar biasa dari tahun 2014 itu peringkat 74 begitu ya. Nah, meningkat jadi peringkat 40, meningkat menjadi peringkat 22 itu juga sesuatu yang luar biasa karena bertahun-tahun kita selalu di bawah Malaysia dan Singapura dari sisi dan Thailand, baik dari sisi quantity maupun quality. Tapi saat ini kita melebihi mereka dari sisi quality index travel and tourism development-nya menurut penilaian World Economic Forum begitu. Selamat Bang kalau gitu. Siap. Luar biasa, makasih Bang. Sami-sami. Bang siap-siap ini. Waduh, ini banyak informasinya daging semua ini. Ya, tapi Bang, ini ada Ketua ILU di Jawa Barat. Ngeri. Nanti aja. Siap, haturun. Ini saya sangat mengapresiasi nih ILUNI Jawa Barat, termasuk salah satu yang sangat aktif kegiatan-kegiatannya.
Mungkin apa namanya Bang Ketum Didit juga di Ulunnya bisa melihat ya kegiatannya ya, sangat kreatif gitu, sangat semangat gitu ya. Ada kegiatan ya kita juga ini juga mempersiapkan Waduh, Happy birthday to you. waduh, waduh, terima kasih. Wah, sami-sami. Waduh, ada macannya juga nih. Waduh. Terima kasih. Ya. Waduh. Terima kasih. Halo semuanya. Ya. Waduh, ini benar-benar ada macannya nih. Halo Macan. karena Pak Cecepnya suka makan jadi di kue ulang tahunnya ada makan. Oh, berarti Bisa ada. tadi Pak Cep ke Idrap ya. Siap, Saya siap, lanjutkan lagi nih. siap. Katanya ya perempuan itu sebelum nikah itu seperti seekor kucing gitu. Laki-lakinya seperti seekor buaya. Oh gitu. Nah, si laki-laki setelah menikah Yes. ya kata buaya Ya. jadi seekor cicak. Oh gitu. Perempuan jadi seekor macan. Begitu ya. Gitu, ya, 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 ya. Saya